lepas gas, rem, kecepatan udah cukup, gas, belok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal itu lagi loh, soal JDDC, ajarannya Pak Jusri waktu ngajari orang-orang UGI. Kecepatan justru waktu nikung jangan ditutup, jangan direm, harus kencang, harus digas. Jadi ada banyak ya yang protes, ini terutama soal menikung. Jadi penulis kan mengkritisi caranya menikung Pak Jusri itu. Jadi diomongkan bahwa ketika menikung itu nggak boleh ngerem, nggak boleh lepas gas, harus dalam posisi ngegas. Jadi dijelaskan posisinya itu lurus, terus kurangi kecepatan sehingga pas, mulai digas, terus belok. Harus dipirit, ada tekniknya. Waktu kita ngerem, waktu kita masih tegak lurus, tutup gas, masih kurang ngerem, masih kurang perlambatannya, ngoper gigi. Lakukan sesuai perlambatan. Begitu udah perlambatan yang sesuai kebutuhan kita, baru kita nikung. Pada saat kita nikung, mulai gasnya dipanteng atau mulai diisi, dipirit. Kalau kita confident itu dipirit. Kayak mereka berdua ini mulai ngegas, atau yang kompetut atau apa mulai ngegas, kayak racing begitu. Ngeri loh ya. Itu masih tikungan gampang itu. Ngeri ya. Kalau yang sudah biasa kalau menikung itu ngerem terus di tengah tikungan ngegas. Jadi kayak gimana gitu loh. Ini misalnya ya ngerem terus gas. Ngeri loh. Dengaran enggak ya sih waktu penulis ngegas itu. Soalnya kalau tuas gas nggak kelihatan ya dari kamera. Nah, penulis lanjutkan lagi. Ini mau coba demo ya. Enaknya di mana ini? Ya wis gini lah. Ini anggap aja masuk bundaran gitu ya. Kalau caranya Pak Jusri itu kan gas, berhenti, terus habis itu gas terus. Nah ini kan tikungan panjang, itu isinya gas terus. Gas, nggak boleh ngerem, nggak boleh ngerem. Waktu nikung jangan ditutup, jangan direm, harus kencang, harus digas. Waduh, susah ya ini Pak penulis pegang gas ini. Wah, makin kencang, wah. Overspeed nih. Ya wes ngerem lah. Nggak bisa nuruti. Lagi ya. Lagi ya. Tadi kurang pelan. Berhenti sambil dari berhenti aja enaknya. Nah, sesuai penurunan. Nah, kan yang kurang pelan berhenti. Nah, gini wes. Terus gas. Nggak boleh ngerem ya, kalau ajarannya Pak Jusri itu nggak boleh ngerem, nggak boleh lepas gas, nggak boleh ngerem, nggak boleh lepas gas. Aduh, harus lepas gas gara-gara mobil ini. Lagi ulang. Sulit ya ajarannya emang nggak manusiawi, nggak masuk akal ya. Lagi kurang pelan, harus dari nol. Lihat. Nah wes, gas, nggak boleh lepas gas, nggak boleh ngerem, nggak boleh lepas gas, nggak boleh ngerem. Ya, hampir sukses. Motor makin kencang, makin mengerikan. Makin kencang.
Nah ya wis. Nah, itu padahal mulainya dari kecepatan berapa tadi? 10 km per jam. Coba kalau mulai dari 40 km per jam, wah ngeri ya. Itu makin lama makin kencang kan. Kalau namanya ngegas dipanteng seanteng apapun loh, sulit ya. Ajaran ngawur emang. Nah, di depan ini ada tikungan lagi. Coba bisa nggak ya? Depan ini ada tikungan. Ini tantangan berat nih. Berat sekali ini soalnya tikungannya tajam ya. Gimana caranya Pak Jusri itu? Harus dipirit. Ada tekniknya. Waktu kita ngerem, waktu kita masih tegak lurus, tutup gas, masih kurang ngerem, masih kurang perlambatannya ngoper gigi. Lakukan sesuai perlambatan. Begitu udah perlambatan yang sesuai kebutuhan kita, baru kita nikung. Pada saat kita nikung, mulai gasnya dipanteng. Lepas gas, rem, kecepatan udah cukup, gas, belok. Ngeri, melebar. Wis. Ya wis, itulah ajarannya Pak Jusri itu. Jadi kan penulis sebelumnya ngomong kalau ngegas itu pasti motor akan melebar. Ya penulis tadi coba loh, udah pelan-pelan banget digas, terus gasnya penulis usahakan nggak terlalu ngoyo gitu. Keluar tikungan tadi kecepatan berapa? 40. Tapi gitu melebar. Nggak bisa seperti ya tajam gitu. Karena apa? Kalau mau tajam itu ya harus dilepas gas. Ini contoh tikungan yang sama. Penulis ya jalan segini, lepas gas. Nih lepas gas. Terus baru apa? Gas tengah-tengah saat mau keluar tikungan. Lepas gas tengah tikungan juga no problem. Ya wes, udah begitu caranya penulis gitu. Jadi masuk tikungan itu lepas gas dulu. Kalau sudah merasa pas baru. Jadi begitu. Kalau nggak pakai lepas gas, ngeri. Jadi apa itu? Pak Jusri kan ngomong ya. Ini kalau yang cara penulis ini penulis rem belakang masuk kecepatan gini nih, habis keluar gas, nggak melebar. Penulis nggak sampai kayak tadi itu, Pak tadi kan sampai melebar. Jadi penulis tadi ngerem kan, karena ngerem maka ya tikungannya bisa makin menyempit, nggak kayak tadi. Nggak kayak pakai caranya Pak Jusri itu. Padahal penulis sudah lambat banget loh ya. Udah lambat banget, tapi ya masih melebar aja. Ya namanya ngegas sambil belok, ya tentu melebar lah. Ini penulis nggak haram ngerem di tengah tikungan, lepas gas tengah tikungan ya no problem. Ya tentu dibiasakan ya, jangan sampai ngunci. Kalau ngunci ya jatuh. Ya wis gitu caranya penulis menikung. Nggak pakai acuannya Pak Jusri itu. Tadi udah penulis contohkan ya beberapa kali pakai menikung gitu. Menikung pakai caranya Pak Jusri. Jadi waktu mau belok waktu mau belok sudah ngegas dan itu nggak boleh ditutup. Terbukti apa? Ngeri, melebar kan tadi melebar, padahal itu masih kebetulan nggak ada kendaraan dari luar. Ya memang penulis sengaja cari kondisi yang sepi di mana nggak ada pengendara dari berlawanan arah. Nah kalau ada nabrak itu cara ngawur kok diajarkan gitu juga ya, separah ya nyebut sekolah berkendara. Mbok ya dipraktekkan lah, ilmu nggak logis, ilmu nggak sesuai kebutuhan di jalan kok diajarkan, nggak ngerti ya.
Jadi itu kan Pak Jusri itu alasannya ngegas dari awal tikungan itu apa? Katanya kan kalau di tikungan ada gaya sentrifugal. Oh iya, itu betul, betul. Tapi ada yang salah. Caranya itu kan, caranya Pak Jusri untuk mengatasi gaya sentrifugal itu salah satunya adalah kecepatan. Nah itu ngawur banget, itu ngawur banget. Tadi Pak Buki bilang ada sentripetal. Nah, begitu dia nikung, untuk mengeliminir sentrifugal tadi, ada beberapa cara. Sudut lintasan harus lebar. Kedua, riding posture. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan justru waktu nikung jangan ditutup, jangan direm, harus kencang, harus digas. Itu menyesatkan, sangat-sangat menyesatkan. Ya ini padahal pelajaran ilmu fisika ya. Ya wis nggak peduli ngerti rumus apa atau enggak, wis sekolah lulus SMA kok nggak ngerti rumus. Pasti ngerti rumus ya kalau sekolahnya di Indonesia. Kalau sekolah luar negeri nggak mesti. Kalau Indonesia pasti ngerti rumus. Maaf. Nah, rumusnya gaya sentrifugal itu apa sih? Di situ ada kecepatan. Dan hubungannya sentrifugal dengan kecepatan bagaimana? Kelihatan jelas bahwa gaya sentrifugal itu merupakan pangkat 2 dari kecepatan. Pangkat 2 loh. Jadi misalnya kecepatannya 10, gaya sentrifugalnya jadi 100. Anggap aja gitu, yang lainnya 1 wis ya. Kecepatannya itu 30, gaya sentrifugalnya jadi 900. Jadi gaya sentrifugal itu meningkat pangkat 2 dari kecepatan. Artinya apa? Makin cepat, makin parah gaya sentrifugalnya. Jadi menambah kecepatan pada saat di tikungan itu akan meningkatkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu adalah gaya mendorong keluar. Makin kencang, makin kuat gaya yang akan membuat kita terluar dari lintasan. Jadi kalau untuk mengurangi gaya sentrifugal gimana caranya? Kecepatannya mas dikurangi, bukan ditambah. Begitu malah disebut harus ngegas. Nggak paham lah. Itu ngajari ngerem juga ngawur ini. Ini penulis kan ngerem nggak pakai ABS. Motor ini NMAX nggak tanpa ABS ya. Terserah percaya atau enggak, motor penulis itu tanpa ABS. Overheatnya karena, nah kalau apa Pak Jusri itu nyontohkan kalau nggak pakai ABS itu ban ngesot, terlicin segala macam, tergelincir. Nah ini yang ngerem itu nggak anu ya, sama sekali nggak belajar cara pengeremannya yang bagus ya. Cara pengereman yang bagus itu gimana? Pakai prinsip umum aja. Ban tidak boleh ngunci, tapi tidak boleh terlalu lemah. Jadi harus apa namanya? Harus pas tekanan yang diberikan ke rem itu. Kalau nggak pas ya apa? Antara ban ngunci dan ngeremnya nggak maksimal. Nah, Pak Jusri ini mencontohkan cara mengerem tanpa ABS itu delosor. Itu cara yang nggak bener itu. Kenapa sekalian nggak dibandingkan itu kan Pak Jusri ini akhir-akhir ini
kalau ngerem menyontohkan apa dikocok-kocok, coba deh dikocok-kocok, pengen lihat penulis gimana kalau dia praktekkan itu. Ngerem beneran dikocok-kocok itu bener aja, bisa gak? Padahal jarak pengeremannya lumayan banyak loh, kok iso tergelincir terus-terusan gitu, parah lah. Kalau cara penulis ya rem belakang dulu, nggak boleh terkunci ya, harus rem belakang duluan, nggak boleh ngunci, dikit aja. Yang penting motor itu bebannya jadi ke depan. Nah, kenapa pindah ke depan? Soalnya biar grip ban depan ini kuat. Jadi grip ban depan ini jadi makin besar karena beban motor pindah ke depan. Nah, setelah motor mulai ngayun ke depan, kalau kita pergunakan rem depan, lebih pakem, lebih enak, nguncinya lebih enak. Nguncinya lebih enak, ngegripnya lebih enak. Jadi kita itu bisa lebih pede mengendalikan motor ketika kita sudah mulai awalan dengan ban belakang. Nggak usah besar-besar lah. Apalagi beberapa motor itu pabriknya kan goblok, remnya dibuat terlalu sensitif yang belakang itu. Padahal ya namanya rem belakang itu yang penting bisa ngerem, jangan terlalu berlebihan pakemnya. Bukan motor untuk stuntman ya, bukan untuk stunt, bukan untuk aksi-aksian. Ngerem, butuhnya ngerem itu adalah untuk menghentikan motor, nggak perlu berlebihan. Nah, terus ini juga yang soal protes itu, penulis bahas ini lagi kan karena banyak yang protes ya. Nah, beberapa yang protes itu mereka nggak pernah posting video, jadi penulis nggak ngerti mereka itu kalau berkendara bagaimana. Nah, ada dua yang protes ini yang sering rilis video naik motor. Yang pertama itu dari Koba Yogas Langga, Bro Yogas Erlangga kalau nggak salah ya. Nah, ini ngeremnya penulis waktu posting itu bikin artikel dulu kan. Penulis sebut lupa wis judulnya apa, pokoknya intinya caranya Pak Jusri itu ngawur. Nah, komentarnya itu Kobayobas ngomong, wah iya, profesor yang paling tahu semua ya, yang bener cuma profesor tok gitu ya. Penulis kaget tuh, loh emang Mas Kobayogas ini, Mas Yogas Erlangga ini apa ngeremnya gimana? Apa bener nuruti Pak Jusri? Ya penulis tanya lagi, emang cara pakai ngeremnya gimana? Nyebutnya kalau cara pengeremannya Pak Jusri itu cocok di sirkuit balap, kurang cocok di harian. Penulis ya kaget loh. Kaget karena apa? Karena yang namanya dunia balap itu kan pingin memaksimalkan. Masa yang rem itu dihentikan dan belok itu sudah nggak ngerem lagi? Memang ada yang pakai teknik itu, tapi belok itu sudah mulai belok ketika rem itu dilepas. Jadi teknik trail braking nggak bener-bener dihilangkan. Walau misalnya Jorge Lorenzo ngomong ngeremnya harus di jalan lurus, dia masih ngerem juga pada waktu sudah agak miring motornya. Sudah belok itu kadang masih ngerem, tergantung kondisi. Apalagi kayak Marc Marquez, dia akan pakai rem untuk meningkatkan kemampuan menikung. Ya wes lah. Yang soal Marquez menikung pakai rem belakang, Rossi juga itu penulis
sudah jelaskan di yang sebelumnya ya. Oh ya, pembalap yang kalau membelok pakai akselerasi itu yang terkenal Melandri ya, pakai MotoGP ya. Nah apa ya wes, yang Broco Biogas ini ngomong ya cocok pakai sirkuit ya wes, penulis penasaran. Broco Biogas ini mestinya pernah dapat pendidikannya Pak Jusri itu, karena ya apa, penulis sering lihat ikut kegiatan safety riding ya, entah yang penulis nggak tahu juga pernah ikut pendidikannya Pak Jusri atau enggak, tapi ngomong begitu kan berarti dia menerapkan lah ajarannya Pak Jusri di lintasan. Ya wes, penulis cari videonya. Penulis nemu dua contoh ya. Yang satu di sirkuit Gymkhana yang apa, sirkuit buatan, saat test ride-nya Honda Beat sebagai perwakilan kalau belok-belok di jalan. Yang satu di video di Sentul sebagai perwakilan belok-beloknya di sirkuit balap. Ya wes, penulis lihat videonya. Nah, yang Honda Beat dulu. Wih, lanjut, ini coba asik. Nah, cuman atasnya agak drop langsung. Awalnya sih oke. Yang Honda Beat dulu jelas bahwa Broco Biogas ini beloknya ya sama kayak penulis. Saat mau masuk tikungan, saat belok ya ngerem, ya lepas gas. Baru kalau sudah mau keluar tikungan digas. Nah itu sama kayak penulis, nggak ada bedanya. Ya wis, omongannya kan tadi cocoknya di sirkuit balap, berarti memang kalau harian Broco Biogasnya nggak pakai. Ya wis. Terus penulis lihat video yang apa di sirkuit. Sama saja, ternyata kalau masuk tikungan ya tetap ngeremi. Jadi nggak apa, misalnya sebelum masuk tikungan apa ngegas dulu, enggak, yang ngeremi. Jadi kan ajarannya Pak Jusri itu di selagi motor masih tegak itu direm, kalau kurang lambat direm lagi, terus apa habis itu digas. Nah sesudah habis digas ini baru belok. Waktu nikung jangan ditutup, jangan direm, harus kencang, harus digas. Nah penulis nggak lihat itu di videonya Pak Jusri, di videonya Biogas itu. Ya sama aja dengan penulis. Kalau belok ini ya lepas gas, habis keluar juga digas. Sama aja. Jadi penulis nggak paham mengapa kok protes gitu, mengapa kok nyebut iya wes profesor emang yang paling bener gitu. Penulis nggak paham mengapa kok Broco Biogas ngomong gitu. Lah wong cara ngeremnya sama saja kok dengan penulis. Sama saja, mau di sirkuit, mau di jalan, mau di apa tikungan-tikungan tajam gitu, sama saja kok. Lah ngapain kok ya, penulis disebut merasa paling benar sendiri itu. Disebut penulis yang apa semuanya apa lupa omongannya apa, pokoknya nganggap
penulis ini cuma penulis tok yang bener. Lah caranya dia sama kok dengan penulis ya. Ya gak salah toh berarti caranya penulis itu. Terus lagi ada Mas Mudin As. Jadi Mas Mudin ini dia ngomong kalau menikung pakai caranya Pak Jusri. Terus diajak penulis, ayo diadu ke NTT. Ya, penulis pakai caranya penulis, dia pakai caranya Pak Jusri. NTT jauh ya. Penulis juga nggak punya moge. Mas Mudinas ini dia sering kayaknya jalan-jalan itu. Jadi di video channel dia itu isinya jalan-jalan, isinya touring pakai moge, dikawal, pakai potwal gitu. Ya jalan bebas karena ya dikawal itu, menghalangi orang dan lain-lain. Ya biasalah kalau motor dikawal kayak gitu, bebas kan, kondisi ngirim bebas kan. Nah sayangnya videonya itu kebanyakan isinya lagu ya, penulis nggak bisa denger suara motornya, padahal pengen dengerin. Mungkin karena mic-nya itu nggak dikasih filter atau disumbet sehingga berisik, kena suara angin ya. Ya wes, terus akhirnya penulis cari-cari, ada kebetulan beberapa video. Yang satu menunjukkan gimana dia berkendara, yang satu lagi gimana orang lain yang ada di rombongannya berkendara, yang satu lagi gimana polisinya yang awal itu berkendara. Dan nggak jelas ya, kenapa kok Mas Mudin ini ngomong dia pakai caranya Pak Jusri ini. Karena penulis, coba lihat videonya yang pertama saat dia sendiri. Jelas ketahuan bahwa dia kalau masuk tikungan dia lepas gas, nggak ngegas mas. Beda dengan caranya Pak Jusri itu. Pak Jusri itu ngomong kalau di tikungan gimana, nggak boleh lepas gas, nggak boleh pakai rem, jangan direm, jangan lepas gas, harus digas. Waktu nikung jangan ditutup, jangan direm, harus kencang, harus digas. Ngomong gitu kan. Ya ternyata caranya Pak Mudin, Mas Mudin ini ternyata bukan caranya Pak Jusri. Sama, nggak beda dengan caranya penulis. Masuk tikungan ya lepas gas, masuk tikungan ya bisa diiringi rem, tapi rem kan nggak kelihatan di videonya ya. Lepas gasnya lah. Dia kan naik moge, entah moge apa, mungkin moge sport ya. Soalnya suaranya kok nggak kedengeran kayak suaranya Harley Davidson ya, nggak blar-blar. Jadi
saat apa masuk tikungan ya lepas gas itu baru sudah apa mulai keluar tikungan baru kedengaran suara gas jembong gitu kan. Waktu mau masuk tikungan, waktu masuk tikungan sudah sampai tengah-tengah baru digas lain dong gitu. Nah yang video temennya yang sama-sama pakai moge, nah mogenya kelihatan jelas tuh Harley Davidson. Begitu masuk tikungan lampu rem nyala, lampu remnya nyala, terus suara motor jadi nggak belar-belar lagi kayak lagi lepas gas. Keluar tikungan gitu lagi. Nah, sama aja lah, mereka nggak pakai ajarannya Pak Jusri. Jadi yang bela Pak Jusri ini kok pada pada nggak paham sendiri apa dengan apa nggak ngerti dengan yang diomongkan sama Pak Jusri. Mungkin ya nggak direken mungkin ya, cuma latihannya tok yang diperhatikan mungkin. Omongannya ngawur ini mungkin nggak didengar kali ya. Padahal jelas loh Pak Jusri ngomongnya apa. Waktu nikung jangan ditutup, jangan direm, harus digas. Nggak paham penulis, nggak paham. Terus Pak polisinya kan mestinya lebih terdidik ya dalam soal safety riding. Mestinya sudah sering latihan melakukan safety riding ini karena kan banyak kegiatannya JDDC itu ngajari polisi. Entah ajaran ngawur kayak gitu diajarkan juga atau enggak, tapi yang jelas polisinya pada waktu saat masuk tikungan yang ngerem. Lepas gas juga, baru setelah keluar dari tikungan ngegas gitu. Jadi ngegasnya nggak mulai dari sebelum nikung, tapi di tengah-tengah tikungan kalau sudah mau keluar dari tikungan. Nah penulis tadi sudah coba sendiri cara ngawurnya Pak Jusri ini, tak turuti. Tadi sudah penulis coba beberapa kali. Ya, tak turuti kecepatan masuk tikungan 10 km per jam. Itu sudah sudah nuruti lah. Kalau nggak kecepatan segitu keluar tikungan bisa berapa tadi? Penulis masuk tikungan awal tikungan itu jalan 10, keluar tikungan hampir 50 kalau nggak salah tadi itu. Ngeri loh ya. Kalau masuk tikungan kecepatan 70 keluarnya berapa kalau disuruh ngegas itu? Makanya kan caranya Pak Jusri itu harus ngerem, kurang pelan ngerem. Ya memang harus gitu. Kalau perlu berhenti. Kalau pakai cara ngawurnya Pak Jusri itu. Jadi udah pelan-pelan banget, digas, belok. Ngawur caranya itu. Di tikungan besar sih enak ya, agak nyantai ya, tapi termasuk mengerikan juga karena nggak boleh ngerem. Di tikungan nggak boleh ngerem, nggak boleh lepas gas. Wedan. Padahal jalannya gitu tadi kan, semi-semi basah, ngeri kan. Padahal itu jalan
saat masuk tikungan kecepatannya cuma 10 km per jam. Itu kalau dilakukan di situasi normal itu ketabrak dari belakang itu. Belum lagi yang di tikungan kecil itu tadi, pakai caranya Pak Jusri, langsung melebar. Ya bisa makin rapat. Kenapa? Ya karena harus ngegas. Penulis coba gas terus. Itu padahal kecepatannya pelan. Nggak bisa penulis menikung sangat tajam gitu. Nah kalau ada yang bisa jago ya, mulai dari sebelum masuk tikungan itu sudah ngegas, terus bisa keluar tikungan dengan tajam. Coba deh tunjukkan pakai video. Ayo penulis tantang wis. Tak akui jempol gitu kalau kemampuannya, kalau bisa tajam itu. Pakai tikungan yang lebarnya segitu ya. Pakai pembatas jalan segitu ya. Jadi menikung itu nggak akan bisa makin tajam kalau ngegas itu. Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya ya. Ngegas saat di tikungan itu akan membuat tikungan itu makin melebar karena ya motor cenderung terdorong. Jadi mau teori sudut kemudinya makin besar, jadi motor makin lurus kayak gitu-gitu, anggap aja kita nggak ngerti lah ya. Yang jelas faktanya kalau kita ngegas mulai dari tengah tikungan motor itu menikung akan makin lebar, makin keluar dari jalur, makin lurus, bukan makin tajam. Pak Jusri kan ngomong kalau untuk mengatasi gaya sentrifugal ini adalah dengan kecepatan. Itu salah, total salah. Mengatasi gaya sentrifugal itu apa? Ya makin pelan, dikurangi kecepatannya. Gaya sentrifugal itu makin besar kalau motornya makin kenceng. Kalau kecepatan dikurangi, ya gaya sentrifugalnya makin sedikit, kita makin mudah belok. Itu sudah ilmu fisika, ilmu dasar. Rumusnya itu ya sudah jelas kayak gitu itu. Nggak kayak yang diomongkan Pak Jusri. Jadi nggak ngerti lah kenapa sampai Pak Jusri itu atau asistennya kok bisa sampai nemu ide seperti itu ya. Mengatasi gaya sentrifugal itu harus motor makin kencang itu. Itu nggak ngerti itu. Padahal rumusnya udah jelas ya. Nggak ngerti juga dari mana berpikir bahwa mulai masuk tikungan harus ngegas terus itu. Logikanya dari mana nggak ngerti Pak. Jadi tadi itu penulis menemukan dua kenyataan ya ketika penulis nyoba sendiri. Tiga informasi dari Pak Jusri. Yang pertama, kecepatan masuk tikungan itu harus sangat lambat. Jadi jalan masuk tikungan kalau biasanya masuk kecepatan 60, nggak bisa lagi. Harus 10 km, 20 km, 30 km pun terlalu kencang, kurang pelan. Terus fakta yang kedua adalah ngeri banget. Belok pakai cara begitu tuh ngeri. Itu membahayakan ya. Selain harus bisa mengendalikan motor dengan baik, jalan harus kondisi sepi. Karena jelas waktu menikung seperti itu kita akan makin melebar. Jadi bahaya ya belok yang diajarkan Pak Jusri itu. Bukan makin aman tapi makin membahayakan. Terus yang ketiga ya itu tadi, melebar itu tadi. Walau kita berusaha sebisa mungkin mempertahankan gas dibuat konstan, itu sulit. Kalau kita nggak boleh lepas gas, maka otomatis motor ini makin lama makin cepat.
Orang cruising itu biasanya juga terdiri dari menjaga gas dan lepas gas. Sulit untuk bisa kayak apa komputer gitu menjaga gas biar tetap konstan, itu sulit. Apalagi kita nggak boleh ngerem, apalagi kalau kita panik, makin lama pasti makin kencang. Dan akhirnya apa? Kalau makin lama makin kencang, makin mengerikan. Terus kita makin melebar. Nah kalau makin melebar ini nggak nutut ke tikungan gimana? Kalau caranya Pak Juri sih nggak boleh lepas gas, nggak boleh pakai rem. Nggak ngerti lah wis. Yang jelas dua-dua orang yang apa membantah postingan penulis ternyata sama saja, sama-sama nggak pakai ajarannya Pak Jusri. Itu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.